Ingin mengembalikan kalian kepada kekufuran. Apa
karena kedengkian yang timbul pada diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka maafkan dan biarkan mereka hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintahnya atau ketetapannya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan sebagaimana perlakuan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam. Pernah di dalam sebuah hadis ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para sahabat, oleh orang yang hidup di tengah-tengah beliau, apa katanya? Ya Muhammad, wahai Muhammad, berlakulah engkau adil, jangan adil. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau saya yang akan berbuat adil, siapa yang adil? Rupanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan harta rampasan perang, ada sebagian orang yang dikasih oleh baginda Rasulullah, ada sebagian yang lain tidak dikasih. Rupanya ada provokasi daripada orang-orang yang mengatakan Rasulullah tidak adil. Padahal yang tak dikasih tersebut aman-aman saja mereka. Mereka tak protes, mereka betul-betul tenang. Tapi ada suara-suara yang mengatakan tidak, kalian tidak dikasih, sedangkan mereka dikasih. Ini provokasi daripada orang-orang yang benci kepada Islam. Maka ketika itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan, demi Allah, ada orang-orang yang saya kasih dan ada yang tidak saya kasih. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan sengaja memberikan sebagian kepada orang-orang, sengaja tidak diberikan kepada orang yang lain. Apa kata baginda Rasulullah? Dan orang-orang yang tidak saya berikan bagiannya lebih aku cintai daripada orang-orang yang aku berikan bagian. Rupanya yang tak dikasih lebih dicintai oleh baginda Rasulullah. Kenapa? Lima apa fi qulubihim min al-ghina wal khair. Karena saya melihat di dalam hati mereka penuh dengan kekayaan hati dan kebaikan. Maka orang tidak dikasih tidak apa-apa. Sedangkan orang yang diberikan harta oleh baginda Rasulullah, apa kata Rasulullah? Karena saya melihat dalam hati mereka kerisauan, kegalauan, kekhawatiran, mudah kalau tak dikasih bagian. Rupanya tak selalu orang yang dikasih berarti orang tersebut dicintai, disukai. Ada orang-orang yang sengaja tidak dikasih, kenapa? Karena Rasulullah tahu keimanan mereka kuat. Sedangkan orang yang dikasih, Rasulullah tahu ini keimanannya masih goyah, masih goyah dengan perkara-perkara harta dan lain sebagainya. Tapi tetap dikasih oleh Rasulullah, tujuannya apa? Untuk menguatkan mereka agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang-orang itu betul-betul memprovokasi. Ini kalian tidak dikasih, yang lain dikasih dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menyakiti baginda Rasulullah SAW dengan mengatakan, berlakulah adil wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Rahimahullah Musa, Allah merahmati Nabi Musa. Faqad uhiya bi akthar min hadza. Nabi Musa itu disakiti lebih berat daripada apa yang saya dapat. Coba bayangkan Nabi Musa. Itu kita sudah baca sejarahnya. Bagaimana Nabi Musa dituduh yang pertama, oh dia bukan laki-laki yang perkasa. Ini Nabi Musa karena selalu menyendiri ketika mandi. Yang lain orang Bani Israel semua mandinya rame-rame. Maka ketika itu Allah tampakkan betul-betul bagaimana perkasanya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika diajak untuk beriman kepada Allah, diselamatkan daripada Fir'aun, udah di sampai ujung daratan, kaumnya yang baru diselamatkan protes kepada Nabi Musa. Kemana kamu ajak kami wahai Musa? Sesat kamu wahai Musa. Di depan lautan, di belakang musuh. Kemana kamu ajak
Setelah menampakkan bulan laut, sudah selamat disuruh masuk ke Ardul Muqaddas. Enggak tahu kenapa? Karena ada orang di dalam yang jabbar. Wahai Musa, kamu saja perang sama Tuhan kamu, kami duduk di sini. Kalau udah menang, kasih tahu kami masuk. Itu pengikutnya seperti itu. Kemudian setelah diangkat, mungkin diangkat untuk mengambil sumpah daripada mereka agar mau beriman kepada Allah, apa yang terjadi? Mereka tidak mau beriman, berimannya secara terpaksa. Ditinggal Nabi Musa sebentar 40 hari, udah panggil Tuhan yang lain. Maka inilah yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Betul-betul disakiti Nabi Musa lebih berat kata baginda Rasulullah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Laqad dia bi aktsara min adam. Nabi Musa disakiti lebih berat daripada mereka. Maka jemaah dirahmati Allah, Allah berikan tuntunan kepada kita. Aturiduna an tas'al rasulahu kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian ingin meminta sesuatu kepada utusan, kepada Rasul kalian, yaitu Nabi Muhammad, sebagaimana pernah diminta kepada Nabi Musa? Apa yang diminta oleh kaumnya kepada Nabi Musa? Banyak hal, dari antaranya Arinallaha jahrah, nampakkan Tuhan kamu di hadapan kami. Itu betul-betul permintaan yang di luar nalar, di luar akal sehat. Nampakkan Tuhan. Maka jemaah dirahmati Allah, disinilah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menyakiti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk tidak banyak meminta dan bertanya kepada baginda Rasulullah. Dan ayat ini juga dijadikan dalil untuk tidak bertanya, untuk tidak banyak bertanya kepada Rasulullah ketika wahyu masih turun. Jadi jemaah dirahmati Allah, disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kalian 3 hal. Apa 3 hal ini? Kilwakal, yaitu menukilkan berita tapi tidak punya pegangan. Berita tersebut belum terbukti. Yang kedua, kasratul soal, terlalu banyak nanya. Yang ketiga, itu atul mal, menghabis-habiskan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Di antara 3 ini banyak nanya. Itulah sebagaimana ayat yang lain yang menyebutkan la tas'alu an asya itu adalah tasuk. Jangan terlalu banyak nanya, karena kalau pertanyaan tersebut betul-betul didetailkan, dijawab, maka membuat kalian susah. Jadi kata para ulama sepakat ketika masih turun wahyu. Sedangkan setelah selesai turun wahyu, udah lengkap ini Al-Quran, maka boleh bertanya. Tapi pertanyaan tersebut para ulama membagi. Ada pertanyaan yang wajib ditanya, ada pertanyaan yang sunnah ditanya, ada pertanyaan yang makruh untuk ditanya, dan ada juga pertanyaan yang haram untuk ditanya. Yang wajib ditanya yaitu apa? Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kewajiban, yang mana kewajiban tersebut kita tidak tahu cara menunaikannya. Contoh, mau masuk bulan puasa, kita tidak tahu bagaimana cara berpuasa bulan Ramadan, maka bertanya tentang puasa Ramadan wajib. Kenapa? Karena puasa Ramadan wajib, tapi kita tidak tahu. Pilih bayar zakat mal, itu sudah sampai nisabnya atau belum? Itu sudah wajib bayar zakat belum ya? Maka ketika tanya tentang sesuatu yang wajib, maka wajib bertanya. Nah, ini yang pertama, pertanyaan yang wajib ditanya. Pertanyaan yang sunnah bagaimana? Yaitu hal-hal yang kita ingin amalkan dan pengamalan tersebut hukumnya sunnah. Kita ingin apa misalnya? Oh, ingin kasih hadiah kepada seseorang, tapi orang ini bukan hanya sahabat kita, tapi juga atasan kita. Boleh nggak saya kasih hadiah ya? Ini nggak tahu kita ingin berbuat baik, tapi kita nggak tahu caranya. Maka bagaimana? Tanya. Jadi pertanyaan yang dianjurkan yaitu pertanyaan tujuannya untuk bertanya. Kemudian ada juga pertanyaan yang makruh. Apa pertanyaan yang makruh? Pertanyaan-pertanyaan yang bukan tujuannya untuk beramal, cuma untuk macam-macam. Ada yang ingin mengetes, ada yang pertanyaan yang ingin
siapa nama ayah saya? Nah, itu pertanyaan. Ada orang bertanya hilang, kalau betul kamu Nabi, coba gimana utara saya? Nah, itu pertanyaan mereka. Ini hilang. Maka sibukkan diri dengan belajar. Kalau sudah sibuk diri dengan belajar, kita akan nanya-nanya. Berbeda dengan orang cara belajarnya cuma nanya-nanya saja. Itu tak betul cara belajar. Bagaimana? Udah sibuk dengan belajar, kalau masih ada yang tak paham, bertanya. Bukan belajar, kan? Tapi cuma tanya-tanya saja. Jadi enggak, ya. Jadi sibukkan diri dengan belajar. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan. Dan disebutkan bahwasanya umat terdahulu binasa sebab utamanya itu ada dua. Yaitu yang pertama, kasratus su'alihi wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Yaitu banyaknya mereka bertanya bukan tujuan untuk beramal, dan yang kedua banyak berselisih dengan para nabi mereka. Nah, maka jemaah dirahmati Allah, para sahabat itu sangat jaga mereka bukan bertanya kepada Rasulullah. Bahkan di dalam Al-Quran cuma disebutkan pertanyaan sahabat kepada Rasulullah cuma 12 pertanyaan. 12 pertanyaan. Kalau di dalam hadis memang ada pertanyaan, tapi umumnya pertanyaan tersebut adalah berhubungan dengan amalan-amalan. Tapi pertanyaan tentang perkara halal, perkara haram itu tak terlalu banyak. Bahkan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir cuma 12. Itu pun dirangkum di dalam Al-Quran dengan kalimat yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka di dalam Al-Quran. Pertanyaan sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak mereka tanya, dan mereka sangat senang ketika ada orang Arabi, orang Arab pedalaman yang datang ke Rasulullah dan bertanya dengan banyak pertanyaan. Senang betul mereka. Sahabat yang bersama Rasulullah tak berani tanya. Mereka sabar, ya nanti turunlah perintah Allah, nanti turunlah jawabannya. Tapi ketika datang orang Arab pedalaman, orang Arab buruk datang ke tempat Rasulullah, tanya dengan banyak pertanyaan, mereka simak semua, mereka fokus semuanya. Kenapa? Alhamdulillah ada yang tanya. Karena mereka sedang di hadapan Rasulullah dan karena ada larangan untuk banyak pertanyaan ketika wahyu masih turun. Kemudian ayat itu, wa may yatabaddal kufra bil iman. Kalau kalian mengganti keimanan dengan kekufuran, kalian lebih milih kekufuran daripada keimanan, maka apa yang terjadi? Faqad dhalla sawa'a as-sabil. Kalian betul-betul tersesat daripada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini ikut iman yang Allah. Iman itu menenteramkan. Iman itu membuat kita tenang. Maka kalau kita lari kepada kekufuran, maka hakikatnya kita lari daripada fitrah kita. Lari daripada fitrah. Maka iman dengan fitrah manusia itu lurus. Kalau tidak cari keimanan, maka hakikatnya kita keluar dari jalan fitrah kita sebagai manusia. Habib Al-Jufri itu ada nulis kitab bagus Al-Insaniyah qabla Tadayyun. Jadi tidak ada perkara kemanusiaan yang bertentangan dengan agama kita. Semua hal-hal nilai-nilai kemanusiaan itu semuanya diakomodir oleh yang namanya agama. Kalau ada yang bentrokan antara agama dengan kemanusiaan, itu hakikatnya salah satunya tidak betul. Maka agama itu betul-betul menjunjung tinggi, bahkan tujuan ada syariat untuk menjaga maslahat daripada manusia. Apa maqasid? Ada 5 maqasid umum diturunkannya syariat: untuk menjaga jiwa, untuk menjaga harta, untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga nasab, dan untuk menjaga harta kita. Itu tujuan ada syariat. Ayat yang kedua yang rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang kenapa orang-orang kafir ini benci betul kepada Islam. Allah menyebutkan wadda katsirun min ahli kitab. Sebagian besar daripada ahli kitab, orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, apa yang mereka inginkan? Lam yaruddukum min ba'di imanikum kuffara. Mereka betul-betul berkeinginan agar kalian kembali menjadi kufur
sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, ahli kitab dua, Nasrani dan Yahudi, walan tarda anka yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan pernah ridha orang Yahudi atau Nasrani kepada orang yang beriman, walaupun orang beriman tidak ganggu mereka, tetap mereka tidak akan pernah ridha. Kita pernah cerita itu ketika membahas surat Al-Buruj tentang Ashabul Ukhdud, tentang raja yang mengaku Tuhan dengan seorang pemuda. Pemuda itu beriman, rakyat-rakyatnya beriman, gak ganggu raja, gak suruh raja turun, gak suruh raja lengser, gak suruh apa-apa. Tapi apa yang terjadi kepada raja tersebut? Murka kepada rakyatnya sendiri karena beriman. Apa yang dilakukan raja ini? Digali paling besar, kemudian rakyatnya disuruh baris di sisi-sisi paling tersebut, dinyalakan api dan disuruh lompat. Itu bagaimana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, khususnya ahli kitab, itu betul-betul tidak rela, tidak ridho kalau ada orang yang beriman. Disebutkan oleh para ulama yaitu apa? Perseteruan antara iman dan kekufuran itu selalu ada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat selalu ada. Bahkan kalau kita lihat peraturan-peraturan internasional pun itu banyak yang menyampingkan yang namanya umat Islam. Maka yang rahmati Allah itu harus betul-betul kita sadari. Lalu yang berguna mimpi iman kufar. Kalau kalian kembali kepada kekufuran, kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena penyakit hasad yang ada pada diri mereka. Kita sebutkan hasad ini betul-betul jelek, betul-betul buruk penyakit hasad. Dan orang yang hasud, orang hasad namanya hasud. Orang yang hasud apa yang terjadi? Fil azab bida'i, kata Imam Ghazali, diazab selama-lamanya. Di dunia diazab, di akhirat diazab. Walaupun secara lahir mereka tidak dipukul, secara lahir mereka tidak disiksa, tapi secara batin orang hasad itu tersiksa. Bagaimana tersiksa orang hasad? Orang hasad itu tidak bisa lihat orang lain senang. Sedangkan di dunia Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa saja. Kalau ada orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah membuat dirinya sakit, maka selama di dunia mereka selalu sakit. Maka lihat bagaimana ahlul kitab di sini itu betul-betul menginginkan keburukan kepada orang-orang yang beriman karena hasad mereka. Apalagi hasad tersebut setelah nampak kebenaran kepada mereka. Orang Yahudi makin hasad kepada baginda Rasulullah dan orang-orang beriman. Kenapa? Karena rupanya Nabi yang dipilih oleh Allah bukan dari golongan mereka, tapi dari golongan udah dipilih bukan dari golongan mereka, hasad mereka. Sampai-sampai malaikat yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad dimusuhi. Ketika ditanya siapa yang paling dekat dengan Allah, yang paling dekat dengan Nabi, Jibril. Kalau Jibril lebih tak mau beriman. Kenapa? Gara-gara dia kenabian bukan di tangannya. Gara-gara dia kenabian itu dikasih kepada yang lain. Padahal Jibril tak bisa buat apa-apa. Perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril pun mereka musuhi. Ini min ba'dima tabayyana haq fa'fu wasfa'u hatta ya'ti Allah bi amri. Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu kepada Rasulullah, maafkan mereka wahai Muhammad. Bayangkan itu ketika Rasulullah sebelum perang Badar, Abdullah bin Ubay bin Salul yang sebelum masuk Islam itu betul-betul kuat betul menyakiti baginda Rasulullah. Ketika menang perang Badar kaum muslimin takut Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam, tapi jadi pimpinannya orang munafik. Apa yang terjadi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ketika Rasulullah berjalan dengan sahabat di atas kawat undangan, mereka lagi duduk-duduk. Apa katanya? Pergi sana ke wahai Muhammad, deburan itu membuatnya susah. Gara-gara Nabi Muhammad, debunya itu mengganggu mereka. Pergi. Akhirnya diminta Nabi Muhammad, kata-kata tersebut betul-betul menyakiti Nabi Muhammad. Tapi apa yang dilakukan? Allah perintahkan kepada Rasulullah, fa'fu wahai Muhammad, maafkan. Wasfahu, biarkan.
Kemudian hatta ya Allah bi amri, sampai datang ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah? Yaitu mengizinkan kepada Nabi Muhammad untuk memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Hatta ya Allah bi amri, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini dua ayat insyaallah kita bahas yang sudah kita bahas pada pagi tadi. Kita ambil tajwidnya di mana insyaallah. Ayat 108 ya. Baik, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat nirwa harus jelas. Harokat itu 3 ya. Semuanya lurus. A nggak boleh e, a, i nggak boleh e, u nggak boleh o. Dia harus tegak. A, i, u. Khususnya dalam Bismillah, Bismillahi. Di sini Ar-Rahman, Hir-Rahman. Itu ada sebagian yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Hirra, Nirra, jangan Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Nirra, Hirra. Hi-nya jelas, tasdid di huruf ra-nya pun harokatnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai bismillah bagus, tapi ketika hirra dan nirra itu harokat kasrahnya enggak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim, nurrahim enggak nirrahim, itu harokat ya. Jadi semuanya harus diberikan haknya masing-masing. Baik, kita ambil ayat pertama. Turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Sama-sama. Turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Sama-sama. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Faqad dhalla sawa'as sabil. Sama-sama. Faqad dhalla sawa'as sabil. Kalimat ini faqad, fa tipis, qafnya tebal, dalnya kembali tipis. Qalqalah biasa, jangan terbaca yang pertama dua-dua ditebalkan. Faqad itu salah, atau dua-duanya tipis. Faqad ya, atau qafnya yang tebalnya kurang sempurna tebalnya. Faqad ya. Bagaimana? Tipis dan tebal. Faqad dhalla, ini fa dan dha. Sekali lagi, faqad
Sekali lagi. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Sama-sama. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum. Yang qalqalah yang kedua. Yang qalqalahnya yang kedua. Yang ini enggak ada qalqalah. Jadi dibaca al-haqqu. Al-haqqu. Sikit saja, jangan lama. Kalau cuma satu qafnya dibaca bagaimana? Al-haqqu. Al-haqqu. Ini karena ada dua, dia punya hak tapi enggak ada qalqalahnya lagi karena bertemu dengan qaf. Yang ada qalqalah yang kedua. Jadi ada sedikit jeda, ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Syekh Aiman, itu beliau menyebutkan sama seperti biasa. Makna sama seperti biasa yaitu apa? Dua-dua ini punya hak. Dua-dua punya hak, ya. Jadi lahumul haqqu. Lahumul haqqu. Jangan lahumul haqqu. Nah, itu enggak. Itu kelamaan berhentinya, ya. Alami saja. Al-haqqu. Al-haqqu. Yang jangan juga yang kedua. Al-haqqu. Al-haqqu. Itu enggak ada jeda, ya. Ini setiap huruf qalqalah yang bertasydid, ya. Selanjutnya fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Sama-sama. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Sekali lagi. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Sama-sama. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kalau kita lanjut, kita enggak wakaf di sini, baru dibaca panjang silah kubra, ya. Tapi kalau kita wakaf, ini bi amri, enggak perlu dibaca bi amrihi. Nah, kalau kita wakaf hanya sukun. Selanjutnya innallaha ala kulli innallaha